Selamat berjumpa kembali pemirsa Sulu Timur yang kami cintai. Berapa hari belakangan di media online santer diberitakan seorang polisi di Kecamatan Elar. Nah, itu membantu penderita disabilitas. Dan juga sebelumnya juga diberitakan tentang aksi sosial yang dilakukan oleh polisi tersebut. Nah, dan saat ini saya sedang bersama Bang Sukiman. Selamat berjumpa kembali, Bang Sukiman. Oke, gimana nih kabarnya Bang Sukiman? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat toh sampai dengan saat sekarang ini. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Bang Sukiman, saya panggil abang aja ya. Ya, tidak apa-apa. Bang Sukiman ini apa Kapolpos ya? Kapolpos Elar atau Babin Kaptipmas? Saya di Elar. Sebenarnya dulu ini kan Kapospol. Kapospol ya. Kapospol Elar. Cuman karena memang kami Pospol kan tidak ada tunjangan sehingga terakhir dikasih jadikan sebagai Babin Kamtipmas di Desa Biting, persisnya Desa Biting, Kecamatan Elar. Tapi wilayah tugasnya saya membawai satu kecamatan. Wah, luas juga itu. 15 desa, satu kelurahan, gitu. Nah, udah berapa lama di sana itu? Saya di Elar tugas sudah menjalan kurang lebih sekitar 17 tahun. Pak. 17 tahun. 17 tahun. Begitu saya dari Bribda sampai dengan Aibda. Aibda sekarang gitu ya. Sudah mau hampir sekitar 20 tahunan saya tugas di Elar toh. Begitu. Cuman pada saat itu memang pada saat saya masih tahun 2007 saya sempat ditarik dulu ke Polres Manggarai. Kita masih Manggarai dulu. Terakhir 2013 saya mutasi sampai dengan hari ini saya masih di Elar. Dan kabarnya katanya menemukan pendamping hidupnya di Elar. Orang Elar juga. Orang Elar juga ya. Saya dapat tulang rusuk orang Elar. Orang Elar. Berarti aslinya Bang Sukiman dari mana? Aslinya saya ini orang Lombok. NTB, Mataram ya. Sumeton. Ya, Sumeton ya. Iya. Oke. Ini Bang Sukiman. Gimana tuh? Saya dengar kemarin kan Abang ini sering membantu penderita disabilitas, bahkan yang saya juga pernah dengar ada seorang penderita seorang anak yang tidak punya lubang dubur. Apa istilahnya itu? Apa sih istilahnya bahasa? Oh ya udahlah, nanti kita akan cari itu. Tapi anak ini balita yang tidak punya lubang dubur dan Pak lalu bantu, lalu juga ada lansia yang memelihara cucunya sendirian. Nah, padahal itu bantuan itu gimana Pak Sukiman? Itu ambil dari biaya pribadinya Pak Sukiman atau gimana? Baik Pak, jadi terima kasih. Jadi Pak mungkin tahu bahwa kita memang sebagai polisi ini kan tugas pertama kita kan dalam artian sebagai aparat penegak hukum, mengayomi, melayani masyarakat. Tapi di satu sisi juga kita ini kan manusia tentunya yang punya hati nurani. Gitu. Sehingga saya berpikir bahwa kita ini kan tentunya saling membutuhkan satu sama lain. Gitu. Sehingga pada saat setelah teman-teman kepala desa kadang menginformasikan bahwa Pak ini ada salah satu kita punya keluarga dengan keadaan begini. Saya konfirmasi dengan istri saya bilang tidak apa-apa, itu namanya kita pergi saja, tidak soal itu. Intinya bahwa betul-betul niat kita ini tulus dari hati membantu orang, sehingga nanti tentunya bukan mau mengharapkan pamrih dari orang tapi bukan mau mengharapkan pamrih dari orang, tapi nanti tentunya Tuhan yang akan balas. Itu saja saya punya prinsip, sehingga saya dengan ikhlas tentunya mengeluarkan sebagian pendapat saya, meskipun istinya pas-pasan, tapi karena kita ingin berbagi sesama orang yang lebih membutuhkan kita ikhlaskan dengan cara kemarin contohnya ada berapa bulan yang lalu, maksudnya ada salah satu nenek, maksudnya memelihara dia punya
dia punya cucu dengan keadaan cucunya tersebut kan ditinggal nikah oleh dia punya mamanya. Oh, jadi sudah punya anak lalu nikah lagi. Nikah lagi. Nah, suaminya kemana? Suaminya sudah cerai, sudah cerai begitu. Suaminya sudah cerai sehingga nenek tersebut maksudnya memelihara dia punya cucunya dengan keadaan ekonomi yang kita lihat sangat begitu memprihatinkan, dengan keadaan rumah yang begitu ya begitu sederhananya, sehingga tentunya saya sebagai petugas selaku manusia juga berpikir bahwa perlu kita berbagi meskipun sesama meskipun sedikit. Jadi saya bukan seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa saya bukan mau mengharapkan sesuatu, tidak, akan tapi bahwa ya Tuhan yang akan balas. Panggilan Hati dari saya punya hati nurani. Ini berbagi meskipun sedikit, tapi mungkin menurut mereka itu isinya sangat luar biasa Pak. Begitu. Meskipun maksudnya mungkin orang menganggap bahwa itu hanya sebuah, contohnya saya sebuah pakaian ataupun ballpoint ataupun isinya buku, tapi mungkin bagi mereka mungkin sangat apa maksudnya sangat kecil, sangat maksudnya mungkin orang lain menilai sangat kecil, tapi itu berarti ya, itu berarti mungkin untuk mereka begitu. Sehingga ya dengan ikhlas seperti yang Pak Iron sampaikan tadi, bahwa isinya betul-betul panggilan dari hati nurani seperti itu Pak ya. Gitu. Oke. Anak Pak Sukiman ada berapa? Saya punya anak ada tiga. Dan yang sulung sudah SMA atau kuliah? Sulung sudah SMA kelas 3. Di mana? Dia di Mataram. Yang kedua? Yang kedua juga di Mataram. Itu SMP kelas 3. Yang ketiga sekarang dengan saya di Elar bersama istri. Usianya baru 6 jalan 7 bulan. Gitu. Istri sambil kerja atau? Istri sambil jualan kecil-kecilan, buka warung bakso isinya untuk apa namanya sebagai tambahan. Ya, dalam kondisi tanggungan ekonomi yang begitu, Pak Sukiman kemudian masih menyisakan untuk membantu mereka ya. Dan ya mungkin itu yang terekam ya Pak Sukiman, terekam media lah. Saya juga dengar cerita ternyata banyak juga yang Pak Sukiman lakukan yang tidak terekam media. Iya. Gitu. Cuman itu seperti yang saya sampaikan tadi Pak, bahwa dari awal kan kita punya niat kan tulus mau bantu orang. Tapi teman-teman media yang lain ini kan mungkin karena mereka lihat selama ini saya punya rekam jejak, bahwa selalu saya isinya ketika dapat informasi ataupun terkait dengan ada mausnya warga yang mausnya dengan keadaan ekonomi dan keadaan mausnya cacat ataupun ada yang hal lain, saya isinya sebagai manusia seperti saya bilang bahwa saya harus sebagai manusia saya selalu berpikir bahwa mereka mungkin membutuhkan kita, sehingga saya meskipun dalam keadaan begitu jauh, saya akan luangkan waktu untuk memastikan betul-betul tidak keadaan sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh teman-teman itu begitu. Kayak kemarin saya mendapatkan informasi dari salah satu kepala desa bahwa ada salah satu adik yang usianya baru 4 bulan 2 minggu. Dia diagnosa isinya seperti yang Pak Iron sampaikan tadi, bahwa dia tidak ada lubang anus. Begitu. Sehingga saya ke sana menyempatkan maksudnya saya lari ke sana kurang lebih sekitar 70 kilo. 90 kilo dari Elar toh. Begitu saya cek, memang saya juga berpikir bahwa sangat memperhatikan sekali Pak dengan keadaan isinya anak masih kecil, dan dia minta maaf Pak, bukan kita mau saling bukan mau menganggap, tapi memang keadaan kondisinya ekonominya memang sangat memprihatinkan. Dan saya tanya, sudah maksudnya kira-kira seperti apa kemauan dari orang tua kami, punya niat Pak, ingin isinya anak kami menjadi normal seperti anak-anak kecil yang lahir sempurna, dan kami orang tua berupaya untuk isinya mau operasi
mau operasi. Cuman kemarin sempat ke Kupang katanya, cuman karena memang di Kupang terlalu lama dan terkendala karena memang di usianya juga itu anak kan harus operasi di usia 6 bulan, sehingga mereka pulang dengan pertimbangan bahwa ekonominya, mereka pertimbangan bahwa ketika mereka bertahan di Kupang dengan keadaan ekonomi Tapi mereka sempat ke Kupang. mereka sempat ke Kupang. Itu Pak Sukiman bantu juga biayanya atau Saya ada bantu sedikit-sedikit Pak, untuk begitu, dioperasi? untuk isinya, untuk biaya transportasinya Pak, Oke. sehingga sepulangnya dari sana, maksudnya saya coba konfirmasi kembali toh, begitu, bahwa memang belum bisa operasi di usia Yang sangat kecil. yang sangat kecil, harus di usia 6 bulan. 6 bulan. Sehingga maksudnya saya mencoba untuk mencari donasi dalam artian supaya bisa meringankan beban daripada orang tua dari Selain anak Pak Sukiman, ada nggak yang bantu waktu itu? kalau setahu saya tidak ada begitu. Baru Pak Sukiman yang Baru bantu. saya yang ke sana toh begitu. Tanggapan dinas terkait dinas sosial misalkan. Tanggapan dari Setelah ada pemberitaan gimana? tanggapan dari teman-teman dari dinas sosial tadi, Pak Kabid, kalau tidak salah Kabid Pokoknya pihak dinas lah. dari dinas sosial tadi konfirmasi ke saya terkait dengan mungkin bisa minta data-datanya itu supaya nanti kita sama-sama mencari donasi untuk. Kenapa tidak pergi langsung aja mereka minta Pak Sukiman temani Tidak, mereka? tadi mereka minta bantuan, maksudnya kirim datanya, mungkin dalam waktu dekat mungkin ada istilahnya mereka asesmen asesmen, nanti mungkin nanti kita bisa dampingi mereka ke sana toh. Oke. Untuk sama-sama tentunya kita meringankan beban daripada orang tua itu, dengan anak itu bisa mendapatkan kehidupan yang normal tentunya, seperti bayi-bayi yang lahir sempurna seperti itu Pak. Begitu. Jadi itu saja saya punya niat Pak, hanya mau membantu dan maksudnya tidak ada kepentingan apa-apa. Terus itu kan pasti tentu bukan hanya anak-anak itu saja, banyak juga yang butuh bantuan di daerah tugasnya Pak Sukiman. Kalau ada yang mau membantu, mau memberikan donasi, Pak Sukiman siap menjembatani tidak? Saya siap, saya siap memfasilitasi, menjembatani, tapi nanti saya langsung arahkan saja, maksudnya saya kasih nomor komunikasi dengan orang tuanya. Enggak, maksud saya nomor Pak Sukiman kita bisa masukkan tidak di video ini, bahwa siapa yang mau membantu, mau berkomunikasi lewat Pak Sukiman, nanti bisa hubungi nomor Pak Sukiman. Bisa nanti bisa komunikasi, tapi itu seperti yang saya sampaikan Pak, supaya jangan sampai karena kami ini, jangan sampai bilang kami ini ada kepentingan apa-apa, sehingga maksudnya ketika dia komunikasi dengan saya, nanti saya akan sampaikan ke keluarga yang bersangkutan, bahwa contohnya yang tadi saya sampaikan, yang anak itu termasuk ada yang disabilitas juga, ada disabilitas juga atas nama Rio Febrian Tempur, itu juga di desa yang sama di Kampung Bawar juga begitu. Jadi nanti kita kasih nomor keluarganya sehingga bisa komunikasi. Begitu. Terus yang tadi siapa namanya yang lubang anusnya? Yang lubang tidak ada lubang anusnya. Itu namanya Stefano biasa dipanggil Stefano. Ada dua yang kasus yang sama. Yang kasus yang sama, satu di Desa Kajuwangi. Itu perempuan sudah usia 17 tahun. Jadi tidak ada lubang anus. Tidak ada lubang anus juga begitu. Jadi belum bisa operasi. Jadi itu belum bisa operasi karena memang terkendala biaya Pak. Sehingga saya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya coba maksudnya memberikan motivasi tentunya kepada orang tuanya terhadap itu anak supaya jangan minder hidup, dan tentunya pasti kita akan berusaha untuk mencari orang-orang yang punya niat baik untuk membantu mereka punya biaya pengobatan. Siapapun yang kemudian mau membantu untuk operasi atau hal-hal yang lain bisa hubungi Pak Sukiman di nomor ini. Oke. Lalu nih Pak Sukiman, tanggapan institusi Bapak gimana? Dari pimpinan Bapak, atasan Bapak? Tanggapan dari institusi saya tentunya yaitu Kapolres selaku pimpinan kami tertinggi di Kabupaten Manggarai Timur, beliau tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada kami karena sudah tentunya selalu bergerak di dunia sosial, maksudnya selalu di sosial kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan begitu. Jadi beliau juga mengucapkan profesional terhadap kami, tapi pesan dari beliau jangan kesampingkan tugas pokok. Gitu. Ya, jangan sampai tugas pokok. Gitu.
saya dengar pernah dapat penghargaan tuh dari 2 tahun yang lalu saya pernah mendapat penghargaan sebagai Babin terbaik toh 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu ada 2 tahun yang lalu saya pernah dapat penghargaan selaku Babin Kamtibmas terbaik di Kabupaten Manggarai Timur, di Polres Manggarai Timur. Itu jadi karena memang dari penilaian dari pimpinan itu karena memang kita sigap dalam artian dalam membuat satu laporan ataupun maksudnya dan kebatahan tugas begitu Pak. Mungkin seperti itu mungkin Pak toh begitu. Dapatlah ya, mudah-mudahan ya Kapolri juga bisa mendengar ini dan melihat ini, membantu juga, turut membantu orang-orang yang selama ini dengan segala keterbatasan Pak Sukiman tolong gitu. Nah lalu gimana setelah ini Pak Sukiman? Apakah Pak Sukiman tetap giat untuk terus mencari, membantu? Lalu apakah kemudian juga apakah Pak Sukiman ini sudah mau setiap bulan dari gaji saya harus sisihkan segini untuk membantu mereka? Jadi tetap seperti yang kalau Pak Iron sampaikan ya bahwa saya tetap akan selalu bergelut, maksudnya membantu bila mana orang membutuhkan kita. Gitu. Jadi maksudnya nanti terkait dengan maksudnya saya harus sisihkan dari saya punya penghasilan per bulannya, ya tentunya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa maksudnya tetap saya akan menyisihkan maksudnya sebagian penghasilan saya bila mana ada orang-orang yang tentunya yang membutuhkan bantuan daripada kita. Dan istri saya juga memberikan motivasi kepada saya bahwa istrinya jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Pesan dari istri saya, jangan pernah bosan untuk berbuat baik, dan berbuat baik itu bukan kita mau mengharapkan pamrih dari orang. Seperti itu pesan dari istri saya. Jadi sehingga saya punya maksudnya seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ketika ada orang yang membutuhkan saya akan siap selalu membantu, meskipun nanti kita bisa sisihkan sebagian kita punya penghasilan untuk membantu orang lain seperti itu. Terima kasih Pak Sukiman sudah berbagi cerita, dan semoga akan ada Sukiman yang lain yang akan membantu di orang-orang susah di tempat lain. Amin. Terima kasih banyak Pak Iron ya.